Selamat datang di talk show Harry Talk, klasik, asik, dan menarik. Bersama aku, Afina Salsa, kita bakal mengupas cerita-cerita sejarah dan budaya di berbagai situs Heritage Indonesia. Kali ini kita hadir di salah satu bangunan bersejarah, tepatnya di jantung kota Pasuruan, yaitu Gedung Harmoni. Bukan soal sejarah saja, soal peninggalan. Namun Gedung Harmoni ini juga udah menjadi saksi bisu sosial budaya dan perkembangan zaman. Di sini aku nggak sendiri, ada seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang mana dia itu menjadi seorang budayawan muda dan aktif dalam melestarikan budaya lokal. Langsung saja kita sapa bersama Ma Panji Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo ya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini biar kita santai ya ngobrolnya. Aku panggilnya Kak, Mas atau apa? Cak aja. Oh, Karena Cak. orang Jawa Timur. Jawa Timur, Ya. Pasuruan, Pasuruan ya. terutama. Pasuruan. Aku Jawa tapi bukan Pasuruan soalnya. Oh dari mana? Aku Malang, asli Malang. Oh biasanya walian ini berarti. Walian. Sam itu manggilnya. Benar. Oh Yisam. Oh Isam. Iya. Kalau boleh tahu kesibukannya selain kuliah nih apa Kak? Oh Cak. Oh ya. Kesibukannya selain kuliah biasanya freelance ya. Dan karena ini kuliahnya baru libur, jadi lebih sibuk ke freelance sama keliling-keliling aja sih ke tempat yang mengandung sejarah atau yang budaya, berbau budaya seperti Berarti udah sering ya kayak ke situs-situs budaya gitu? Oh sering banget. Contohnya kemana aja Kak? Kalau yang budaya itu banyaknya candi atau tempat-tempat yang hubungannya sama yang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Gitu. Kalau yang budaya ini paling sering ke Tosari sih, ke daerah Tengger. Ada apa di Tosari ini kok sering ke Tosari? Wih, di situ budayanya kental banget. Ya. Suku Tengger itu sama-sama suku Jawa apa beda? Sebenarnya dia orang Jawa, cuman beberapa ada perbedaan. Jadi mungkin secara ini dianggap sub Jawa seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai perjalanan kita buat ngebahas Heritage Pasuruan. Kau bilang merah, ku bilang biru. Seringkali pendapatku, pendapatmu. Begitu mudah untuk beradu. Kau bilang kiri, ku bilang kanan. Begitu sering untuk tak sepandangan. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Menatamu terkadang kau keki, tapi malam sudah kau peluk lagi. Sungguh aku tak mengerti, membencimu tak ada obatnya. Begitu pula dengan jatuh cinta, pedas dan manis rasa berpadu. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Kamu berubah, aku berubah, tak lagi seperti dulu yang serba indah. Tapi rasanya makin meriah. Kini semua nyata, wajarnya manusia. Apa adanya sungguh terasa berbeda. Tapi bila kita tak bertemu, rindu ini menjadi seribu. Tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau kita kenalan dulu sama tempat kita berpijak ini? Cak Iqbal, selama Cak Iqbal jadi warga Pasuruan nih ya, terutama jadi budayawan nih, tahu nggak gimana sih sejarah
berdirinya nih Gedung Harmoni. Latar belakang Gedung Harmoni ini berdiri gitu. Oke, mungkin di sini aku bakal cerita tentang latar belakangnya dulu ya. Jadi ada perbedaan antara Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan. Nah, kalau Kabupaten Pasuruan sendiri itu dikenal dengan kota santri mungkin ya. Tapi tidak untuk Kota Pasuruan. Oh, beda. Beda. Jadi memang Kota Pasuruan ini adalah kota bentukan kolonial. Oh. Jadi yang mendirikan adalah Belanda sendiri. Nah, jadi makanya kalau Mbak Vina lihat nih dari Jalan Pahlawan, bahkan nggak di Jalan Pahlawan aja, di hampir banyak sekeliling Kota Pasuruan ini banyak banget bangunan-bangunan lama kan ya. Nah, pada tahun 1830, Undang-Undang Agraria dari Kerajaan Belanda untuk Hindia Belanda itu memutuskan bahwa daerah di Pasuruan itu dijadikan perkebunan gula, tebu. Oh, perkebunan gula. Jadi selain ada tebu, juga ada kentang di Tengger, ada beberapa tempat lainnya juga yang ini tentang perkebunan. Khusus di daerah sini, karena dia dekat dengan pelabuhan, Belanda itu mendirikan banyak kantor jelasnya. Jadi banyak pengusaha. Kantor untuk ini, ngurusi usaha sama pemerintahan. Juga kalau Mbak Vina tahu, pelabuhan paling besar di Jawa Timur sekarang kan Pelabuhan Perak. Oh iya. Sekarang, dulu tahun 1830 pelabuhan paling besar dan paling aktif di Asia itu adalah Asia Tenggara, itu adalah Pelabuhan Pasuruan. Pasuruan sini? Iya. Wah. Namanya itu Tanjung Tembikar dulu. Baru tahu loh. Oh iya baru tahu. Iya baru tahu, beneran. Pelabuhan Pasuruan itu dulu pelabuhan internasional. Wow. Jadi banyak kirim ekspor impor tuh ke luar negara, ke luar pulau dan lain. Itu tepatnya di sini, malah bukan di Perak. Mau tahu? Nah, makanya Belanda tuh kayak tertarik banget bikin kota di sini, bikin sistem administrasi khusus di Kota Pasuruan ini. Nah, yang jelas karena di sini banyak pengusaha, banyak orang-orang yang ngurusin negara kan pusing lah pastinya. Iya, betul. Kita sendiri di kampus ingin ada hiburan pusing dong. Banget. Nah, disitulah didirikan namanya Gedung Harmoni. Gedung Harmoni, oh. Jadi Gedung Harmoni ini tempatnya adalah gedung hiburannya orang-orang Belanda. Gedung hiburannya orang-orang Belanda. Kalau dilihat-lihat nih ya, Harmoni ini tuh bangunannya kayak khas banget gitu ya. Benar. Kayak punya ciri khas sendiri gitu. Kira-kira ini tuh strukturalnya tuh masih asli apa enggak? Apa udah dipoles dikit-dikit gitu? Pertama dibangun tahun 1858. Bangunannya itu memang mirip seperti ini, cuman agak berbeda di bagian atap yang paling atas itu. Dulu itu kayak ada coraknya. Berarti enggak kayak gini nih ya? Sekarang kan lebih halus kan yang atas. Oh iya. Dulu sempat ada renovasi di bagian atasnya doang. Tapi untuk keseluruhannya teras dan dalam-dalamnya itu semua masih sama. Ini bukti ya berarti kalau warisan tuh emang relevan banget buat dilestarikan. Oh iya benar. Namanya bangunan tua itu pasti punya nilai sosial budaya. Benar. Nah, Harmoni itu dulu bahkan sekarang dia punya nggak peran sosial budayanya? Apa kalau sekarang nih cuma dibuat pajangan aja gitu? Nilai sosialnya dia itu gimana ya? Dulu dibuat apa gitu? Oke, jadi dulunya memang awalnya, sebelum ada Gedung Harmoni, dulu itu di sini ada komunitas itu namanya, Vereniging Genoegen in ons Doel. Jadi apa itu? kesenangan adalah tujuan kami. Oh, itu kayak kesenangan yang mana ini? Clubbingnya orang Belanda, iya benar-benar. Jadi orang Belanda ini kan pusing ngurusin tebu, ngurusin negara, ngurusin pelabuhan. Nah mereka ini dulunya bangun gedungnya itu ini yang jejaknya hilang ya. Dulu dibilang tuh di dekat rawa-rawa. Gitu. Rawa-rawa. Jadi tempatnya nggak sehat lah gitu. Akhirnya iya. Residen Pasuruan, kepala Residen Pasuruan, itu dia yang memprakarsai untuk mendirikan gedung baru, yaitu Gedung Harmoni. Jadi namanya diganti menjadi Harmoni atau kedamaian. Soalnya dulu sempat bentrok itu sama-sama orang Belanda. Jadi yang ini pingin gini, yang sini pingin gini lah. Si seorang residen ini namanya Statements. Dia ini yang menyatukan ini tadi. Makanya gedungnya dinamain Harmoni. Jadi udah nggak ada perseteruan lagi gitu. Selalu dinamain Harmoni ya berarti. Gitu. Ya isinya buat apa? Ya buat hiburan.
Buat hiburan aja. Buat minum-minum, Oh. mungkin buat kalau sekarang kayak clubbing lah, clubbingnya orang Pantesan Belanda. dia ini mewah banget ya. Bener, Bentuknya tuh bener. mewah banget gitu. Malah kalau Kak Vina tahu ini, Gubernur Jenderalnya Belanda Heeh. itu pernah sampai datang ke sini. Buat Jauh-jauh dari Batavia buat lihat keindahannya Gedung Harmoni. nggak salah sih, emang indah banget sih. Bener. Cuma aku sendiri belum pernah masuk ke sana. Oh, belum pernah? Sebenarnya kepo kayak apa sih dalamnya di sana itu. Itu kalau sekarang ini dia gabung sama SMK apa? SMK ini punya gedung sendiri. Oh, jadi gini. Gedung Harmoni itu beberapa kali terjadi perubahan fungsi. Heeh. Nah, pertama kali dibuat mulai tahun 1858 sampai tahun 1947. Jadi Heeh. umurnya udah hampir 100 tahun. Wow. Dia jadi tempat clubbingnya orang Belanda, tempat hiburan. Heeh. Ada main bowling, mau main biliar, mau berjudi mungkin. Heeh. Sampai gedung ini dibilang gedung bola. Gedung bola. Gedung bola. Soalnya tempatnya orang biliatan. Oh, dulu. iya iya iya. Nah, Heeh. terus zaman Jepang ini sempat dialihfungsikan, dikosongkan dulu. Dan tahun 1947 gedung ini dijadikan markasnya pejuang. Oh Hmm. iya. Dari Jadi- tempat hiburan terus jadi markas. Markas pejuang, bener banget. Dan setelah itu juga pernah jadi tempat pengungsiannya masa Indonesia bersiap. Pernah dengar gak? Iya, pernah dengar Indonesia bersiap. Waktu orang Belanda dikurung semua itu, Iya iya. mau sampai orang Belanda akhirnya dipulangkan ke Batavia. Sampai tahun 1951 kalau nggak salah, komunitas pejuang ini dibubarin dan akhirnya dibikin jadi gedung rakyat. Heeh. Jadi gedung untuk digunakan bersama, kayak gedung serbaguna gitu, untuk kesenian, untuk apapun itu dan lain-lain. Sempat namanya itu diganti jadi gedung Trikora. Oh, Trikora. Nggak asing ya sama nama Trikora. Oh, nama gunung. Trikora itu nama peristiwa. Iya. Oh iya iya. Nah, Aku jadi taunya Trikora itu nama gunung. sampai tahun 1960-an, 67 kalau nggak salah, baru dirikanlah SMK Untung Suropati di sini. Dan sampai sekarang masih berdiri. Berarti gedungnya ini dipakai buat SMK-nya Iya, atau untuk SMK-nya. Oh, berarti Halmit yang depan ini itu jadi Halmit, tapi itu luas banget. luas banget loh. SMK-nya di belakang, di bagian belakangnya situ. Kan dulu tuh bingung kayak Harmoni ini gedung bersejarah yang emang fokus dibuat ya peninggalan aja, SMK-nya jadi satu di situ. Jadi satu, Jadi jadi satu. satu. Dengar-dengar juga ya, Gedung Harmoni ini mau diintegrasikan sama ini Taman Kota sama ini satu gedung P3GI. P3GI, pabrik gula di samping. Benar banget. Memang ada upaya pemerintah untuk membuat bagian kota heritage di sini. Jadi tempat-tempat di Pasuruan kota yang masih terintegrasi bangunan Belanda itu diintegrasikan gitu. Diintegrasikan. Wah, potensial banget ya. Apalagi kalau melibatkan masyarakat sama generasi muda buat menjadi salah satu bagian yang melestarikan gitu.
Haritol, klasik, asik, dan menarik. Nah, tadi kan kita udah denger nih kalau Gedung Harmoni ini tuh sempet beberapa kali beralih fungsi. Yang awalnya itu tempat hiburan, terus jadi markas, terus sekarang udah jadi sekolah gitu. Nah, kali ini kita bakal dengerin sesuatu yang ya belum sempat dibahas tadi tentang Harmoni. Jadi gini, Cak Iqbal. Iya. Ini gini, gedung tua itu pasti punya cerita ya. Nah, Harmoni ini apakah dia itu punya kayak cerita-cerita atau mitos yang masih berkembang di telinga-telinga masyarakat? Kalau di Harmoni sendiri itu ya selama pengalaman orang-orang, ini juga pengalaman dari om saya yang kebetulan dia sekolah di sini. Oh, itu malah nggak ada. Oh, nggak ada. Karena mungkin menurut saya gini, karena Gedung Harmoni ini nggak pernah kosong, nggak pernah dibiarkan terbengkalai gitu. Jadi dia itu mulai dia awal didirikan sampai hari ini, sampai detik ini juga dia masih digunakan terus. Malah yang katanya agak angker itu di perumahan belakang P3GI ini. Di perumahan belakang itu beberapa kali orang katanya ada kejadian mistis. Wah, seru nih kalau bahas mistis-mistis. Tebunya di tempat perumahan khusus pegawai tebu. Tapi di Harmoni sendiri malah nggak ada gitu. Nggak ada. Cuman ada emang di bagian pojok di dekat SMK, di SMK paling belakang di pojok itu hawanya agak enak gitu kalau orang-orang bilang. Cuman kalau untuk kejadian yang sampai mistis banget itu belum pernah dibilang. Berarti emang dia nggak pernah kosong ya? Nggak pernah kosong emang. Fungsi terus ya. Berfungsi selalu. Oh ya, katanya tadi kan Pasuruan ini kotanya orang Belanda, kota yang dibangun sama Belanda. Apakah orang-orang di sini dulu itu Belanda semua gitu? Oh gitu. Oke. Jawabannya sebenarnya adalah enggak. Karena ciri-cirinya dulu kota ini adalah kota yang maju, adalah kota itu dihuni oleh beberapa etnis. Jadi enggak hanya satu etnis sendiri. Nah, kebetulan di Pasuruan itu udah metropolitan kan di sini. Bahkan sepertiga penduduknya adalah orang Cina. Malah Cina. Sebagai pedagang-pedagang dulu. Makanya kalau pernah ke Gacahan Pasuruan enggak? Pernah dong. Di belakang ini ada kelenteng. Itu kelenteng Buntekbio, itu salah satu kelenteng bersejarah juga di Pasuruan. Juga ada beberapa orang Arab di sini yang jadi pedagang juga, jadi ulama di beberapa pondok pesantren. Kayak gitu. Jadi emang nggak semuanya orang Belanda, tapi juga ada orang Jawa. Orang Madura juga banyak. Iya. Itu dulu sempat ada yang tanya loh, berarti apa semua kalangan boleh masuk ke Harmoni? Ya betul. Jawabannya nggak boleh. Mbak Vina pernah dengar gini nggak? Di beberapa tempat hiburannya Belanda maupun kafe biasa ataupun, jadi emang nggak semua penduduk sini itu orang asing. Juga ada beberapa pribumi, juga ada orang Madura, orang Jawa. Cuman gini, ada pertanyaan tuh, apakah semua orang boleh masuk ke Gedung Harmoni menikmati hiruk-pikuknya hiburan di dalam? Jawabannya itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena kalau mungkin Kak Vina pernah dengar, di setiap bangunan hiburannya Belanda, entah itu di Batavia, di Wittenzorg, di Surabaya, entah itu bahkan cuma sekedar kafe atau kolam renang, itu selalu ada tulisan Verboden voor Hund en Inlander. Apa itu? Anjing dan pribumi dilarang masuk. Wah, kedengaran kejem banget ya. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Pribumi ini dianggap setara sama anjing. Gila. Itu orang kolonial kalau merendahkan pribumi itu kayak gitu. Jadi kasar emang banget ya. Ya terbilang kasar emang. Makanya dibalas waktu era masa bersiap. Oh iya. Yang awalnya dulu mereka seneng-seneng malah jadi pengungsian di sini. Tapi kasihan juga tuh sebenarnya. Itu bahkan masa bersiap tuh orang Indonesia aja, pribumi yang notabene darahnya sedikit tercampur Belanda bisa ikut dikurung juga waktu masa bersiap. Tapi memang kalau kita pahami mungkin rasa sakit hatinya pribumi ke Belanda emang dalam ya. Sih. Jadi gitu. Ada darah dikit ikut dikurung. Iya, ikut dikurung. Meskipun tapi kalau ini dia punya darah terus ikut seneng-seneng waktu itu, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Meskipun kecuali gini. Tapi ada itu namanya londo ireng.
Pernah dengar? Pernah. Orang-orang Jawa, intinya pribumi yang membelot ke Belanda. Itu kemungkinan boleh, cuma nggak semewah ini ya. Nggak semewah orang Belanda. Karena kembali lagi orang yang ikut di dalam sini itu juga bukan orang Belanda biasa. Tapi Yang punya kasta. kelas elit. Bener-bener Belanda yang kelas elit. Kalau sekarang tuh kayak 9 naga gitu. 9 naga. Iya. Terus ini, kenapa ya sepanjang jalan ini, Jalan Pahlawan, itu banyak yang namanya Untung Suropati, kayak Stadion Untung Suropati, SMK Untung Suropati gitu. Karena Untung Suropati sendiri itu adalah Bupati Pasuruan. Oh, iya? Iya. Bupati pertama, Bupati yang nomor 5. nomor 5. Oh. Jadi Untung Suropati ini malah dia bukan orang sini. Nah, iya tah? Dia orang Bali. Bali. Iya, namanya Surawiraji. Oh. Dia ini orang Bali yang pertama itu jadi pembantu di kalangan keluarga Belanda di Bali dulu. Terus dia, karena dia ini suka sama anak majikannya sendiri, dia diusir. Oh. Tapi dia ini orangnya karena pejuang ya. Maksudnya bukan kayak pejuang tentara gitu. Dia ini punya jiwa yang jiwa patriot pejuang, tuh. patriotis. Dia ini merantau sampai Banten, bayangin. Wow. Jadi Suropati itu bukan namanya dia sebenarnya. Terus Di Banten itu, tahu Banten kan ya? Ya, Bayangin tahu. dari Bali dia ke Banten. langsung ke Banten, jauh loh. Dia ngalahin seorang namanya Tumenggung Surapati. Karena dia berhasil ngalahin Tumenggung Surapati. Nama Surapati itu diberikan ke si Wiraji ini. Jadi namanya diganti Untung Surapati, dan sewaktu dia ganti tunduk ke Mataram, waktu itu era Mangkurat II, raja ke 6-nya Mataram. Dia dikasih posisi menjadi bupati di sini. Cuman kantornya itu bertepat di Pasuruan Barat atau di Bangil. Oh, Bangil. Nah, Bangil dari dulu emang jadi ibu kota kabupaten. Cuman memang di Pasuruan sini tuh di daerah kota kan tempat tinggalnya orang Belanda. Untung Suropati ini berjasa mengusir bandit. Jadi banyak begal di sini itu dari dulu. Berarti emang begal udah ada dari dulu ya? Dari dulu. Saya terkenal emang Pasuruan kota begal gitu. Nah, Untung Suropati ini sempat menyelesaikan masalah begal itu. Makanya, tapi di era baru emang Untung Suropati ini dijadikan simbolnya Pasuruan bagi orang-orang pribumi ya, bukan Belanda yang ngasih, karena Belanda sendiri sempat punya problem dengan Untung Suropati. Bahkan Untung Suropati ini udah benar-benar meninggal dikubur, digali lagi dibakar. Jenazahnya Masih nggak lego. Nggak lega. Ya, Jadi yang memang yang mengkaitkan kota ini dengan Untung Suropati itu pribumi sendiri. Nah, sepanjang tuh kok banyak Untung Suropati gitu. SMK Untung Suropati, ada kampus Wiranegara. Oh. Wiranegara itu Uniwara itu nggak sih? Iya, julukannya Untung Suropati. Oh. Wiranegara. Tumenggung Wiranegara. Ya banyak banget ya ternyata cerita di Pasuruan itu. Oh iya. Tetapi ini ada yang menurut saya itu menarik. Perbedaan pemahaman arti kata Pasuruan sendiri. Apa? Di kalangan orang kabupaten dan orang kota itu ada perbedaan. Di kalangan orang kabupaten kebanyakan tuh lebih tahu mana aslinya ya. Soalnya beberapa kali saya dengar dari orang Pasuruan kota itu, Pasuruan tuh asalnya dari kata pasar uang gitu. Oh. Soalnya gini, dulu di sini kan tempat perdagangan sesuai undang-undangnya Belanda tahun 1830. Transit kan dia. Jadi banyak perdagangan dari di sini tuh tempatnya pasar uang. Oh, pasar uang lama-lama jadi Pasuruan. Padahal gak gitu. Pasuruan itu asalnya dari kata suru. Apa? Suru. Suruh. Daun suru. Oh, Soro. Daun suru. Oh. Nah, awalnya Pasuruan itu pusatnya ada di Gempol. Kalau pernah dengar namanya Prasasti Cunggrang, itu malah tahun 800 Masehi. Namanya dulu itu Kebon Sirih. Kebon Sirih. Nah, itu dijawakan jadi Pasuruan, tepatnya daun suru. Nah, jadi wilayahnya dilebarkan sampai sini. Nah, itu yang aslinya. Cuman kebanyakan nggak tahu kenapa orang sini tuh lebih ngertinya Pasuruan asal katanya pasar uang. Padahal itu nggak historis.
gitu. Ini pengetahuan banget ya buat aku yang notabene bukan asli orang Pasuruan loh, sumpah. Udah tahu nggak? Malah Lawang. Lawang kan? Iya, Lawang. Lawang Kok tahu? itu. Ayo. Tahu aja deh. Lawang tuh dulu ikut Pasuruan. Iya? Iya. Masa? Sempat terjadi pertempuran di daerah Sumber Porong dulu. Itu ngerebutkan Lawang itu. Oh. Bahkan seluruh daratan Malang itu ikut keresidenan Pasuruan. Dulu. Oh iya? Iya. Terus kok bisa pecah gitu, gimana ceritanya? Administratifnya Belanda yang misah-misahkan. Karena Belanda ini sering banget ganti wilayah. Lumajang dulu juga pernah ikut keresidenan Pasuruan, akhirnya dikurangi. Terus Probolinggo juga pernah ikut Pasuruan, akhirnya jadi kabupaten sendiri kayak gitu. Iya sih, Lawang utama ini daerah Sentul. Itu banyak perdebatan sampai sekarang. Iya? Sentul itu ikut Malang apa Pasuruan? Pasuruan. Gitu. Malah ada teman saya ini yang rumahnya di Sentul. Dia tuh ngakunya terasnya ini Pasuruan, pawonnya ini ikut Malang. Oh iya. Yang rumahnya daerah Sumber Porong juga ada yang gitu. Ada yang gitu juga sama ya. Oh, rumahku loh ada di 2 kabupaten gitu katanya. Terbagi 2 gitu. Ya balik lagi sih ya. Kita udah bahas banyak tentang Pasuruan, utamanya harmoni sendiri ini. Yang paling penting buat kita, emang kita harus jaga sama ngelestariin peninggalan bersejarah di Pasuruan ini. Benar-benar. Nice. Yang satu hal yang patut kita syukuri di Gedung Harmoni ini adalah gedung ini ya seperti yang saya bilang tadi nggak pernah kosong. Gak pernah Ya, nggak pernah terbengkalai. Soalnya di beberapa sudut di Pasuruan juga itu banyak gedung-gedung Belanda yang akhirnya nggak berfungsi dan jadinya angker. Iya. Padahal sebenarnya bisa dimanfaatin itu. Banyak sih ditemuin kayak gedung-gedung terbengkalai gitu. Di Lawang sendiri pun di belakang pasar tuh kan ada yang terbengkalai. Ada. Iya, dekat TPA itu kan. Kenapa nggak? Sebenarnya tuh malah kayak di daerah barat, di Jawa Barat, di Jakarta itu. Gedung-gedung Belanda ini malah dijadiin ini kantor administrasinya negara. Oh. Kan di Surabaya juga loh sama. Kayak Iya. Perpustakaan kota itu masuk. Perpus Kota, kantor Jawa Pos. Kantor pos itu dulu juga bekasnya Belanda. Kantor gubernur Jawa Timur, tapi di sini ini malah kebanyakan bangun lagi. Padahal Bangun lagi. seharusnya bisa dimanfaatin sih. Karena bangunan dulu itu fondasinya kokoh nggak sih? Kuat. Loh. Sampai sekarang kan nggak runtuh kan. Heeh. Di ini loh. Di Sukorejo itu ada namanya Sukorejo Swiker Fabrik. Kalau mungkin Kak Vina lewat di jalan Sukorejo itu kelihatan tuh cerobong asap itu. Itu cerobong asapnya Belanda, ada 2. Yang daerah mana? Di dekat Pasar Sukorejo. Oh ini MTS Oh, MA Sukorejo Iya. MA Marit. Itu ada bangunan pabrik gula. Itu pabrik gula Belanda. Sama kayak ini. sama kayak P3G perumahan ini. Heeh. Sama. Malah cerobongnya masih utuh sekarang. Iya. Nggak ada rubuh, nggak ada. Kokoh bener bangunan Belanda. Iya sih, itu. kebanyakan bangunan Belanda itu paling dipoles aja biar Rapi. terjaga. Itu contohnya Harmoni masih berdiri, nggak pernah di Renovasi renovasi lagi. total. Mungkin cuma cat-catnya aja diganti. Buat ngejaga aja nggak sih ya? Nandang susah
Jadi kita yang intinya kita ini sebagai apa ya kalau bilang generasi muda patut buat melestarikan, menjaga kelestarian peninggalan bersejarah gitu ya. Bener banget. Boleh nggak minta saran buat ini sih ngejaga kelestarian ini tadi, biar generasi muda ini tuh tahu gitu. Kebanyakan kan mereka nggak acuh sama gini-gini ini. Kalau saran dari aku sendiri sih, intinya yang pertama itu perbanyak wawasan. Karena kita ini dalam segi memahami sejarah itu terlalu diarahkan ke suatu kubu atau ke suatu pihak yang kalau yang kiri tok, yang kanan tok. Padahal seharusnya kita memahami sejarah itu memahami keduanya dan kita ambil tengah. Luas. Kayak dilihat semua gitu loh, nggak diambil ini aja. Kebanyakan kita mungkin ditanamkan untuk sangat benci terhadap Belanda. Ya memang saya sendiri mengakui apa yang dilakukan Belanda itu juga ada kejamnya. Tapi juga nggak sepenuhnya kita bisa menyalahkan hal itu terjadi karena yang pertama itu takdir dan juga mungkin kalau nggak ada Belanda datang ke sini peradaban kita mungkin juga nggak akan sampai sini. Ya di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Mungkin stuck atau mungkin terjadi hal lain nggak ada yang tahu. Jadi sebaiknya kita mensyukuri itu, kita kalau memahami kayak sejarah juga kita ambil itu biar nggak silih ginjing kalau kata orang Jawa. Iya. Biar kita bisa lebih netral dalam memahami sesuatu. Jadi kita dari dulu tuh emang didoktrin banget buat benci. Malah aku sempat nemuin fakta kalau ya orang Belanda tuh nggak sekejam itu. Sebenarnya gini, kalau masalah kejam-kejaman, yang kejam itu tentara, jenderalnya. Mungkin pernah dengan Westerling atau tentara-tentara Belanda yang terutama di era waktu udah mendekati Perang Dunia II. Wah itu kejamnya nggak main kalau tentara. Tapi kalau untuk pengusaha, sebenarnya mereka itu biasa aja. Fair. Bahkan di daerah Bandung itu ada seorang pengusaha Belanda itu yang bisa dibilang dicintai pribumi. Kebanyakan mereka ini malah ini loh, biasa aja. Malah yang satu hal yang gini, pernah dengar nggak? Oh sejarah kita ini dibelokkan Belanda. Pernah dengar nggak? Pernah banget. Terus Kan? sering lewat di FYP sosmed aku. Padahal tanpa kita sadari, sejarah kita ini yang menulis semua orang Belanda. Katanya ini sejarah ditulis oleh pemenang. Tapi sebenarnya gini, dulu itu banyak sekali terjadi perusakan sejarah oleh pribumi sendiri. Karena perbedaan visi misi. Kadang karena perbedaan teologis atau perbedaan suku, itu bisa saling merusak sejarahnya. Saling mengalahkan. Malah yang menulis kembali itu adalah Belanda. Lewat sumber-sumber aslinya. Misalkan peradaban era Hindu-Buddha dulu, itu Belanda semua yang nulis. Mulai dari penerjemah kitab Negara Kertagama, kitab Pararaton, kidung-kidung yang Belanda lain. semua Belanda yang menulis. Dan Belanda menulisnya dengan netral. Mereka nggak menyalahkan pihak kita juga. Nggak pernah mereka menyalahkan ini. Kalau tahu malah siapa ini? Waktu kita direbut Inggris dulu, Raffles. Thomas Raffles kan menulis buku History of Java. Dia keliling ke Jawa, bahkan dia naik ke daratan Tengger. Wow. Dia yang nulis itu. Cuman buat nulis sejarah tadi. Nulis kalau si ini lebih menulis kehidupan di zaman Belanda. Di zaman waktu itu. Jadi gimana sih suasana di sini dulu? Lebih netral orang-orang mereka kalau nulis. Dan sejarah yang kita baca hari ini adalah hasil olahan mereka. Malah banyak yang hasil olahan pribumi sendiri itu terkesan ini dibuat-buat. Digandengkan dengan mitos, digandengkan dengan legenda, dibuat memihak ke pihaknya dia sendiri. Apalagi orang sini tuh kental banget sama mitos. Bener. Nah di situ sisi kita bisa berterima kasihnya ke Belanda. Oh iya. gitu. Makanya kita nggak boleh terlalu benci, nggak boleh juga terlalu fanatik. Netral aja ya. Netral aja, bener. Jadi saran dari Cak Iqbal tadi untuk melestarikan peninggalan itu ngeluasin wawasan, memperluas wawasan buat generasi muda yang suka baca, biar nggak ditipu sama negara sendiri.
Oke, Cak Iqbal, aku ucapin terima kasih banyak Ya, ya udah mau sama-sama. berbagi informasi ke kita. Eh, benar sih apa yang dibilang sama Mas Iqbal tadi tentang sejarah-sejarahnya harmoni, terus cara pelestarian. Dan buat sobat heritage, salah ngomong, dikatik nangis ya kok. Kalian. Dan buat sobat. Oke, sese. Mari Ki. Sese meren. Nah, oke sobat Harry Talk. Bangunan harmoni ini tuh bukan cuman peninggalan sejarah aja, kata Cak Iqbal. Jadi dia itu juga menjadi saksi sosial budaya dan perkembangan zaman kehidupan masyarakat Pasuruan sendiri. Buat Cak Iqbal, boleh buat ditutup bareng-bareng? Oh, boleh banget. Tahu Aman? kan tadi kalau aku bilang sampai jumpa di episode berikutnya Harry Talk klasik asik menarik gitu. Oke, siap. Oke? Oke, sampai jumpa di episode berikutnya Harry Talk Klasik, asik, menarik.